Halo guys, kita kembali lagi di sesi kedua pertemuan ketiga, yaitu bagaimana kita membuat controller ya untuk aksi dari login. Jadi ketika kita masukkan nama penggunanya dan masukkan nama passwordnya, kemudian tekan tombol login. Bila passwordnya namanya kombinasi ini benar, maka dia akan munculkan pesan benar. Tapi kalau ternyata salah, di sini dia akan balik lagi ke halaman login, nampilkan pesan kesalahan atau username password tidak ditemukan. Oke, bagaimana caranya? Cekidot ya. Nah, sebelumnya kita pastikan di bagian database-nya kita di sini menggunakan tabel pengguna ya. Nah, untuk uji coba kali ini, pastikan data di tabel pengguna ini harus terisi dulu. Ya, kita bisa ngisinya, misalnya kita buat nama penggunanya admin, nama lengkapnya misalnya administrator, hasilnya admin. Oke. Nah, passwordnya di sini. Jadi password di sini yang baik adalah password yang tidak terlihat. Kalau misalnya begini, ini password ini masih terlihat, ini tidak baik. Nah, jadi untuk membuat password yang baik, alangkah baiknya kita melakukan hashing, yaitu enkripsi satu arah yang tidak dapat di-decrypt ulang atau dikembalikan ke data semula. Nah, ini bisa kita gunakan fungsi MD5. Jadi saya contohkan, kita akan ubah admin ini ya, update nama tabelnya di tabel pengguna, kita set passwordnya adalah menggunakan MD5 seperti ini ya, where id sama dengan 1 ya. Jadi ini perintah SQL dasar untuk merubah password pwd. Ini isinya adalah MD5 dari admin ya, where id sama dengan 1. Yang ini kita jalankan. Baik, di sini sukses. Sekarang kita lihat hasil tabelnya. Nah, sekarang password ini sudah dienkripsi menggunakan MD5 sehingga isi aslinya tidak akan bisa ditebak gitu ya. Oke, ini ya, langkah pertama untuk uji coba kita pembuatan form login. Pastikan tabel pengguna ada isi datanya ya. Ya kalau nggak ada datanya, ya gimana kita bisa tahu ini login berhasil atau gagal gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini, kita balik ke bagian view login. Kita cari pada bagian form. Nah, ini dia. Ya. Jadi di bagian form ini kita tambahkan metode post, actionnya kita buat misalnya di sini actionnya adalah check login. Oke. Ini ya. Nah, tentu ini kita harus buatkan di root-nya ya. Di root di sini kita tambahkan root post check login. Ini kita arahkan ke controller login check login seperti ini ya. Oke, jadi ini nama yang kita tentukan di bagian form ya, actionnya. Karena post metodenya, maka di bagian root ya, di web root ini kita buat pakai post, kemudian namanya check login. Nah, kita arahkan ke controller login, metodenya metode check login. Oke, kita buat dulu di controller loginnya. Check login seperti ini. Gitu ya. Kita untuk testing aja. Tes. Oke. Ini sudah betul atau belum?
Kita cek dulu, kita refresh dulu. Nah, kemudian kita cek, klik tombol login. Oke, di sini oke, sebelumnya mungkin belum berubah ya. Oke, di sini masih mengarah kepada indeks HTML. Kita bisa cek dulu caranya ya. Jadi view page, kemudian kita bisa lihat di sini. Di sini masih kosong ya. Ini saya kasih tahu teman-teman untuk melakukan debugging kalau misalnya teman-teman rubah kok belum ada efek gitu ya. Oke, ternyata di sini belum berubah, tidak sesuai dengan yang di sini ya. Oke, sini kita pastikan kita simpan dulu ya. Kemudian di sini coba kita refresh ulang, lihat hasilnya. Oke, ini sudah berubah ya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini pentingnya kita melakukan pra-testing ya. Oke, masih di situ. Oke, kita cek dulu di bagiannya. Oh ya, sebentar. Kita salah ya. Pantas dia akan ke sana karena di sini statusnya bukan button tapi Anchor atau link ya. Oke, kita ganti ini jadi button. Ini kita hapus ya, karena dia akan mengikuti dari form ini gitu ya. Kita save dulu. Oke, kita refresh ulang. Oke, kita coba klik login. Nah, di sini sudah masuk ke cek login, isinya tes. Udah betul ya, jadi cek login sudah mengarah ke sini sekarang. Nah, sekarang waktunya kita mengecek kiriman yang ada di password, nah, di nama pengguna dan ada yang di password. Oke. Di sini kalian harus perhatikan yaitu pada bagian inputnya. Input di sini harus memiliki nama ya, name. Ini untuk mendapatkan informasi yang dikirimkan dari proses post ini ya. Jadi di sini karena belum ada nama, kita kasih nama name. Misalnya di sini adalah user, yang ke bawah name, misalkan di sini adalah pwd untuk password. Oke, apakah nama ini pemberian nama ini punya ketentuan? Tidak. Yang jelas nama ini bebas, jangan ada yang sama elemen satu dengan elemen inputan yang lain ya. Dan kalau bisa tidak ada tanda spasi gitu ya, karena dia akan mengubahnya menggunakan underscore gitu ya. Oke. Sekarang kita simpan, kita uji dulu betul nggak isi dari usernya adalah, kita dakwanya menggunakan request seperti ini untuk user, dan passwordnya kita dapatkan menggunakan seperti ini password. Oke, kita lihat isi user adalah user dan password adalah password. Kita coba tes dulu ya. Nah, sekarang kita refresh dulu. Misalkan user, kita tes dulu, betul tidak? Oke, nah di sini sesuai dengan yang kita ketikkan tadi, ya. Jadi ini untuk mengirimkan data ke page yang selanjutnya. Oke, nah sampai di sini kalian harus pahamin ya apa makna dari metode yang ada di sini post ya. Kaitannya yaitu kalau kita menggunakan metode post, maka data kiriman itu tidak akan muncul di bagian URL. Beda halnya kalau kita di sini menggunakan get ya. Oke, kalau kita mau menggunakan get, maka di rootnya kita ganti lagi menjadi get dulu. Oke, seperti ini ya, jadi harus sama. Kalau nggak sama dia error. Oke, kalau kita menggunakan get, di sinilah perbedaannya. Nah, bisa kalian lihat get akan mengirimkan informasi di bagian URL. Nah, ini tentu bukan peruntukan untuk mengirim data ya, karena yang namanya ketikan di bagian alamat URL ini hanya untuk sifatnya
metadata atau request pada bagian data tertentu atau pada bagian segmen tertentu. Nah, karena di sini kaitannya untuk mengirim data, maka sebaiknya kita menggunakan metode post. Ya, itu sedikit ulasan perbedaan antara post dan get supaya teman-teman lebih paham ya perbedaannya. Oke, sekarang kita kembali lagi menggunakan post. Di rootnya juga kita sudah ganti post ya, jangan lupa disimpan. Oke, seperti ini contohnya. Baik, nah berarti sekarang kita sudah berhasil mengirimkan elemen post, nama dan passwordnya. Sekarang kita lakukan pengujian ke database. Oke, nah di database sebelumnya telah kita membuat model yang namanya adalah model pengguna. Oke, karena rujukan informasinya di tabel pengguna. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di model ya. Ntar kita ke model. Oke. Jadi kita akan ke model ini untuk membuat metode untuk pengecekan loginnya. Nah, untuk mendapatkan user passwordnya. Sebenarnya di Laravel ini cukup enak ya, ngetikkan kodenya kita bisa langsung begini. Jadi kita bisa buat misalnya new pengguna. Oke, seperti ini kita ambil yang dari model ya, jangan lupa ambil yang dari model. Oke, seperti ini. Kita dapatkan dulu where. Oke, yang kita gunakan adalah nama pengguna dan PWD. Oke, berarti nama pengguna adalah user. Dan ya, PWD adalah MD5 dari PWD. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini gunanya untuk where yang pertama untuk mendapatkan nama pengguna, where nama pengguna sama dengan user yang dikirimkan, kemudian PWD ini password. Kita menggunakan MD5 sebab di bagian database kita sudah mengenkripsinya menggunakan MD5. Oke, tadi nama passwordnya admin, nama penggunanya usernya admin juga. Oke, ini cara membuat login. Sekarang perintah get ini akan mendapatkan datanya yang akan dikirimkan ke R. R ini akan memiliki informasi mengenai data loginnya. Oke, sekarang kita coba tes dulu. Kita kirimkan return R. Ini untuk uji coba dulu ya, untuk pengujian di awal. Sekarang kita coba kita gunakan sembarang user, sembarang password, yang terjadi hasilnya kosong ya. Namun kalau misalnya kita admin maka isinya ada. Nah, ini ya. Jadi supaya teman-teman paham nih. Artinya perbedaan antara user yang valid dengan user yang tidak valid yaitu terletak pada isi dari nilai kembalian dari proses ini. Kalau ada isinya maka loginnya sukses. Kalau tidak ada isinya maka loginnya gagal. Gitu kan? Nah, sekarang kita harus buat ketika login sukses dia akan masuk ke beranda. Oke, kita buat dulu beranda. Buat view beranda. File php file. Atau dashboard ya. Kita buat dashboard di sini. Titik blade. Nah, isinya kita ambil saja dari template yang udah kita unduh ya. Oke, kita bisa lihat di projectku, di resource, di template. Oke, kita ambil di berandanya. Ini kita buka aja dulu.
kita pilih aja index. Oke. Nah, jadi ini berandanya ya. Nah, kita klik kanan, view page source, kita copy aja ya. Kita Ctrl Alt copy, kita kopikan ke bagian file dashboard blade ini. Oke, seperti ini. Biarkan aja dulu, nanti kita simpan dulu ya. Kemudian nantinya kita akan modifikasi ini. Oke, sekarang kita buat dulu untuk root berandanya ya. Di sini kita langsung ke webnya. Web config salah ya, ke root. Setelah kita ke root, ke web ini. Sekarang kita buat beranda. Nah, sebaiknya kita buat controller aja dulu ya. Kita matikan dulu di sini. PHP Artisan. Kita buat make controller beranda ya. Jangan lupa gunakan huruf besar di depan nama kelasnya. Seperti ini. Oke. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kita langsung aja begini, beranda index. Ya, nantinya kita akan buat nama kelasnya beranda, nama metodenya index ya. Oke, kita ulang lagi, make control beranda. Oke, successful. Sekarang kita coba kembali ke bagian HTTP controller beranda. Ya, di sini public function, kemudian kita buat index. Seperti ini, kita tampilkan view beranda. Ya. Jadi ingat, di sini view beranda adalah nama dari resource view dashboardnya. Oke, di sini dashboard ya, salah. Oke, udah kepalang Tanjung pakai ini ya, pakai beranda, nggak apa-apa. Sekarang kita tes login ya. Jika row ya sama dengan 1 aja. Jika count lebih dari 0 berarti ada datanya, maka kita akan arahkan ke beranda ya. Jika ini redirect ya, redirect itu berarti ada upaya pemindahan halaman. Nah, kemudian selain itu bisa kita ketikkan begini, else ya, redirect ke kembali lagi ke page login ya. Jadi ke cek sini ya, jadi ke sini, balikan ke sini ya. Kalau kita ingin memberikan apa namanya informasi, oh ini gagal, oh ini berhasil, ya kita bisa tambahkan misalkan status misalnya 1 0 misalnya, 1 aja lah. Ini bebas aja sih, hanya sebagai penanda kalau terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita refresh dulu. Yes. Oh iya, jangan lupa dijalankan PHP Artisan serve. Oke, kita lihat dulu lagi katanya, masukkan sembarangan. Oke, di sini akan balik lagi dengan status 1, tapi tampilannya tentu tidak akan terjadi apa-apa. Kita mau kasih tampilan misalkan maaf, username password Anda salah misalnya. Maka kita harus modifikasi di bagian login. Nah,
Nah, di sini kita mau tambahkan misalnya di bagian di atas tombol login ya. Nah, di atas tombol login di sini. Jadi kita bisa buat ya. Ya, kita akan membuat jika status sama dengan 1 ya, maka kita akan tampilkan seperti ini. Jika tidak, kita kosongkan. Nah, jadi di sini kita akan buat kelas untuk errornya ya. Misalkan maaf, user name dan password tidak terdaftar. Oke, seperti ini. Nah, kita belum tahu nih ya kelas error di apa di Laravel bagaimana, kita tes dulu deh. Oke, seperti ini. Status sama dengan 1. Kemudian maaf, username, password tidak terdaftar. Oke. Pertanyaannya, ini status ini dapat dari mana? Nah, status ini tentunya berasal dari get. Ya, dari metode yang dikirim di sini. Gitu ya. Jadi kalau ini kita tidak definisikan, nanti terjadi kesalahan. Nah, ini dia. Error variable status. Oke. Kita akan kenalkan status ini. Baik. Kita kembali ke login ya. Di view ini kita kenalkan bahwa status seperti ini ya. Status itu didapat dari request dari status. Ini ya. Oke, defaultnya 0. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ingin munculkan alat bantu ini kayak tooltips ini, bisa tekan tombol kontrol dengan P ya. Jadi kontrol tahan P seperti itu. Nah, nanti akan muncul key-nya apa? Key-nya itu status, default value-nya apa? Biar kalau 0 nanti isinya 0 gitu ya. Oke, biarkan coba kita cek. Nah, di sini kita lihat, oh ya, maaf username dan password tidak terdaftar. Tapi kalau dia 0, ini nggak ada tulisannya. Oke, di sini yang jadi kesalahan div-nya menjadi tampil. Karena apa? Karena yang kita gunakan di bagian apa namanya interpolasi ini, kita gunakan tanda ini. Kita gunakan tanda kurung seperti ini. Ya. Oke, coba kita cek lagi. Wah. Baik, kayaknya kita coba cari dulu ada nggak contoh dia untuk labelingnya. Label error nggak ada ya. Bisa kita pakai nih. Cek. Oh, coba kita pakai batg bits, atau kita bisa cek di sini. Nggak ada label ya. Ini komponennya memang sangat-sangat terbatas. Coba kita cari yang lain. Oke, di sini mungkin bisa kita pakai. Oke, mungkin error seperti ini bisa kita gunakan. Coba kita inspect elemen. Nah, di sini ada ini ya, card MB4. Oke, ini biasa kalau MB4 ini biasanya untuk ukuran ya. Oke, kita sekarang coba deh. Kelas ini kita pakai. Kita gunakan di sini. Ya. Kita gunakan
gunakan danger. Biasanya kalau di Bootstrap itu primary itu warna hijau, primary itu biru, success itu hijau, danger itu orange, danger itu merah ya, kemudian warning ya itu orange. Oke, kita cek lagi, lihat hasilnya gimana. Nah, sini agak kelihatan ya, jadi agak sedikit bagus. Mungkin kita coba cek lagi, tiru lagi ada apa di dalamnya. Oh, dilapisi dengan cut body. Oke, misalnya kita buat di sini div class cut body misalnya. Oke, ya itu kita bisa pisahkan dengan enter seperti ini. Oke ya. Sekarang kita cek lagi tampilannya gimana. Oke, ya agak lebih bagus. Kalau kita mau kasih warna, kita bisa cari ke sini atau kemana, color, tambahkan ini kali ya, BG gradient danger, tambahkan di sini. Coba lihat lagi hasilnya. Oh, nggak ada. Coba kita tambah di sini, lihat hasilnya. Oh, tidak juga. Kita cek, lihat gimana cara menggunakannya. Oh iya, titiknya. Oke, kita coba lihat. Oh, kurang bagus. Kita letakkan di luar aja di sini. Oke, text white seperti itu. Oke, mungkin ini kita ganti aja menjadi orange. Oh, nggak ada ya. Apa ya, warning. Oke, salah. Ini warning. Oke, mungkin begini. Nah, jadi kira-kira itu cara contoh ya untuk menggunakan komponen CSS yang ada di template kita ya. Oke, jadi ini contoh. Ya kan yang satu, tapi kalau misalnya dia admin, oke, kita masuk gitu ya. Baik, kurang lebih ini cara kita membuat perintah login ya, cukup gampang ya. Cuman pada perintah login yang kita buat sederhana ini ya, ini kira-kira pertama saya jelaskan. Ini baris ini untuk mendapatkan user. Ini ya, masukkan user ini maksudnya. Ini kan kita udah beri nama user. Jadi cek sini caranya. Sini namanya, name-nya user ya. Dan ini cek inspect, namanya adalah pwd. Oke. Jadi logikanya adalah kita dapatkan dulu user dan passwordnya, kita simpan. Oke, namanya seperti itu. Kemudian ini sebenarnya namanya ini bebas ya, yang penting variabel aja, tidak boleh sama antara atas dengan yang bawah ya. Untuk user untuk password di password. Kemudian kita cek ke database, ke pengguna, namanya berdasarkan user, kemudian passwordnya pwd berdasarkan dari md5 user pwd, seperti ini di get. Jadi nantinya kalau isi datanya ada, dia hasil count-nya lebih dari 0, berarti ada datanya. Tapi kalau tidak ada datanya, ya count-nya pasti 0, seperti itu. Nah, kita buat ketentuan kalau ternyata kalau lebih dari 0 count-nya, maka kita arahkan ke beranda. Kalau tidak ada atau count-nya 0 else, maka kita arahkan ke ke root awal ya, dengan statusnya adalah 1. Oke.
Dari sini semoga teman-teman bisa mencerna, bisa memahami materi kita. Intinya pada cek login adalah untuk mengecek adanya user itu di database atau tidak. Gitu ya. Oke. Bila kurang memahami pada materi sesi kedua ini, kalian bisa apa namanya tanya-tanya di grup WA ya. Jangan lupa di post, diulang, dicoba sampai kalian memahami pada sesi kedua ini. Bagaimana kalian bisa masuk ke beranda. Oke. Nah, jadi ini sesi kedua kita membuat view form login dan controllernya sudah selesai. Kita selanjutnya nanti akan membuat view di dashboard dan berdasarkan controllernya. Sebenarnya ini sudah ya tadi ya. Jadi kalau kita masuknya betul, kalau kayak ini saya buat salah aja dulu. Oke, dia akan muncul seperti ini kan. Tapi kalau kita masukkannya betul, nah dia masuk ke beranda. Nah, cuma nanti di sesi ketiga kita akan memodifikasi tampilan dari apa namanya menu beranda ini ya, untuk menu-menunya ya, dan kita mempelajari bagaimana menyusun menu-menu ini gitu. Oke, sampai di sini. Selamat mencoba ya guys. Semoga sukses. Salam.